Syekh Magelung Sakti adalah seorang ulama, murid dari Sunan Gunung Jati yang berpenampilan sangat khas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wano Channel. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan ngeplog di makam seorang ulama besar di Cirebon atau murid dari Sunan Gunung Jati, yaitu Syekh Magelung Sakti. Syekh Magelung Sakti adalah seorang ulama Syria atau Syam yang datang ke Cirebon untuk mencari atau seorang guru yang bisa memotong rambutnya. Karena Syekh Magelung sejak lahir rambutnya tidak bisa terpotong atau tercukur, terpangkas oleh benda setajam apapun. Sempat mencari seseorang atau seorang yang sakti di seluruh dunia untuk memotong rambutnya, Syekh Magelung Sakti tidak pernah menemukan satupun seseorang yang bisa memotong rambutnya. Sehingga Syekh Magelung Sakti berkelana untuk mencari seorang yang bisa memotong rambutnya. Karena dalam pencarian tersebut Syekh Magelung Sakti bertemu seseorang petapa yang sakti mandaguna di daerah Selat Malaka, yaitu Prabu Danu Wisesa. Nah, dari sang resi petapa ini, Syekh Magelung Sakti mendapat pencerahan, mendapat penjelasan bahwa ada seseorang waliullah yang akan bisa memotong rambutnya. Cuma sang resi tidak menjelaskan di mana tepat dan asal seorang yang bisa memotong rambutnya tersebut. Akhirnya Syekh Magelung Sakti beritikaf atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam malam Jumat Kliwon. Nah, dalam munajat itu atau iktikaf tersebut di suatu tempat di kesunyian, Syekh Magelung Sakti mendapat pencerahan, mendapat gambaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa seseorang yang bisa memotong atau memangkas rambutnya tersebut yaitu seorang waliullah yang berada di tanah Jawa. Dan akhirnya Syekh Magelung Sakti datang di tanah Jawa, yaitu di Cirebon. Dan Syekh Magelung Sakti bertemu di suatu kampung yang sekarang Jalan Karanggetas
Di Jalan Karangkertas inilah Syekh Magelung Sakti bertemu dengan Sunan Gunung Jati Waliullah, dan dengan dua jari Sunan Gunung Jati, rambutnya Syekh Magelung Sakti atau Syarif Sam terpotong. Syarif Sam kaget dengan terpotong rambutnya oleh seorang yang tanpa diketahui. Akhirnya Syarif Sam mengikuti akhirnya bahwa ternyata beliaulah adalah seorang yang bernama Sunan Gunung Jati Waliullah atau Syekh Syarif Hidayatullah. Akhirnya dengan terpotongnya rambut, Syekh Sam atau Syekh Magelung Sakti berjanji akan menjadi murid dan akan mengabdi ke Sunan Gunung Jati. Dan akhirnya Syekh Magelung Sakti mengabdi ke Sunan Gunung Jati, dan beliau ditugaskan untuk berdakwah di daerah Cirebon Utara. Dan sesampainya beliau di daerah suatu kampung yaitu Karangkendal, atau yang sekarang yang jadi tempat pemakaman terakhir Syekh Magelung Sakti. Beliau tepat di Karangkendal, berdakwah di Karangkendal, bertemu dengan pemaku warga atau orang yang dituakan di daerah Karangkendal, yaitu dengan Ki Silawe. Ki Silawe tersebut adalah seorang yang mempunyai anak berjumlah 25, dan makam beliau tersebut tidak jauh dari makam Syekh Magelung Sakti atau bersampingan dengan Syekh Magelung Sakti. Dan di tempat inilah makam Syekh Magelung Sakti. Dan setiap malam Jumat Kliwon atau Jumat biasa banyak datang peziarah dari berbagai daerah, dan banyak orang yang bertafakur atau iktikaf di sini untuk berpuasa, berzikir, berwirid untuk mendapat karomah barokahnya dari Syekh Magelung Sakti yang begitu sakti mandarguna, serta ilmu yang turun dari Allah. Karena rambut beliau tidak bisa terpotong semenjak lahir, bahwa ternyata dan fakta bahwa Syekh Syarif Sam atau Syekh Magelung Sakti tersebut adalah rambut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaromahkan ke Syekh Magelung Sakti. Jadi intinya bahwa faktanya Syekh Magelung Sakti adalah orang yang sakti mandarguna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dan orang yang bisa memotong tersebut ternyata adalah yaitu Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah yang di Cirebon. Nah, di sebelah sana itu makam Ki Gede Slawe. Oke sobat, setelah mengupload makam Syekh Magelung Sakti, jangan lupa di like, di subscribe, di share, serta di komen. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, mangga di komen atau silakan di komen. Atau ada cerita yang kurang tepat atau kurang benar, mangga bareng-bareng sama-sama di komen dijelaskan. Karena saya adalah seorang al-fakir yang tidak dan inilah penampakan Ki Gede Slawe atau seseorang
yang menerima Syekh Magelung Sakti untuk tinggal di Karangkendal ini atau membabat tanah pertama kalinya di Karangkendal dan sekarang yang di Syekh Magelung Sakti dikuburkan ini. Dan di seberang sana itu makam Syekh Magelung Sakti dan ini adalah pintu atau memasuki Ki Gede Selawe. Ki Gede Selawe tersebut adalah orang yang dituakan atau orang yang masyhur di daerah wilayah ini atau Karangkendal, dan beliaulah yang pertama kali menerima Syekh Magelung Sakti dalam berdakwah pertamanya di Cirebon, yaitu di Karangkendal. Dan sampai di usia wafatnya Syekh Magelung Sakti dikebumikan atau dikubur di daerah Karangkendal, dan yang sekarang yang banyak diziarahi dari berbagai daerah atau beriktikaf dari berbagai daerah, baik Jumat Kliwon, baik Jumat biasa, baik hari biasa. Banyak orang yang tafakur di sini untuk mencari karomah dan barokahnya dari Syekh Magelung Sakti, melalui Syekh Magelung Sakti langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, dulur, jangan lupa di-subscribe yang belum di-subscribe, di-like dan di-komen, di-share agar kami dan saya bisa terus memberi informasi dan mengupload tempat-tempat sejarah para aulia-aulia Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.